Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku Tadris IPA 2A ya Yasni. Jadi video ini akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saudara terkait dengan invertebrata. Jadi hewan tingkat rendah kita namakan dia invertebrata. Invertebrata ini artinya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Vertebrae artinya tulang belakang. Jadi in menyatakan tidak. Oleh karena itu ini adalah gambaran hewan-hewan yang jelas ini tidak familiar oleh kita, walaupun ada beberapanya yang kita sering temukan, namun banyak lagi yang kita tidak pernah melihat sebelumnya. Dan hewan ini merupakan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sehingga kita namakan dia sebagai invertebrata atau hewan tingkat rendah. Nah, yang pertama adalah porifera. Jadi inilah yang dinamakan dengan spong. Kalau sebelumnya tadi disebutkan bahwa spong itu diantaranya ada yang dijadikan sebagai penggosok mandi, nah itu salah sama sekali. Spong ini hidupnya di dasar lautan. Disebut spong ya karena dia memiliki pori. Porifera. Dan ini adalah hewan. Jadi kalau kita melihat seperti tumbuhan yang menempel pada medium tertentu, dia tidak bergerak, tetapi ini merupakan kelompok hewan, yaitu hewan tingkat rendah. Kenapa dia dikelompokkan sebagai hewan? Maka perlu dipahami lagi apa yang menjadi ciri dari tumbuhan, yaitu adanya dinding sel, adanya selulosa, dan pada hewan ini tidak ada dinding selnya dan tidak ada zat selulosa yang dimilikinya. Dan kecenderungannya lebih kepada hewan, di mana salah satu ciri yang menyamakannya dengan hewan adalah tidak mampu memproduksi makanannya dan ia mengambil makanan dari sumber lain, atau dalam hal ini makanannya itu dalam bentuk suspensi. Jadi bukan makanan dalam bentuk wujud yang kasar. Suspensi itu apa yang terkandung dalam air tersebut, yang nanti kemudian akan masuk melalui porinya, menempel di bagian porinya, dan selanjutnya air juga akan keluar melalui pori ini. Jadi ini adalah hewan tingkat rendah yang biasa kita kenal dengan spong. Kalau ingin mengetahui contohnya yaitu SpongeBob. Jadi SpongeBob itu merupakan contoh hewan tingkat rendah. Ya, ini porifera. Ada banyak jenis dengan nama yang berbeda. Ini kita sebut nih salah satu yaitu spons vas biru. Kembali ya, bukan spons untuk digunakan untuk mandi, tapi namanya ini adalah spons vas biru dengan nama latinnya Calispongia plicifera. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Dan pertumbuhannya ini itu hanya berkisar 1 hingga 2 cm untuk waktu 1-2 tahun. Sehingga pertumbuhannya untuk mencapai bentuk yang menarik seperti bentuk terumbu karang itu sangat lama sekali. Jadi spong ini merupakan salah satu kelompok hewan yang membentuk koral atau terumbu karang. Ini yang keduanya, Solentrata. Jadi yang pertama, porifera dengan berbagai jenisnya, dan itu sangat menarik sekali, sangat indah sekali, hidupnya juga di dasar laut. Pertumbuhannya juga sangat lambat ya. Dan bersama dengan Solentrata ini yang kemudian membentuk terumbu karang. Dan saya yakin juga para mahasiswa ini familiar dengan istilah terumbu karang. Nah, ini Solentrata. Solentrata ini soel artinya itu rongga. Jadi Solentrata hewan berongga. Hanya ada satu rongga tubuhnya.
Rongga itulah sebagai jalan masuk dan keluarnya suspensi makanan ya, melalui rongga tersebut. Nah, ini juga kalau kita lihat dari bentuknya, ini kita tidak familiar dengan bentuk-bentuk hewannya karena hidupnya memang di dasar laut. Dan untuk bagian yang paling bawah itu adalah contoh dari ubur-ubur yang itu bisa mematikan bagi manusia apabila terkena olehnya ya. Jadi melalui hewan tingkat rendah ini kita mengenal berbagai jenis hewan yang kita tidak menemukannya di daratan. Nah, kita kelompokkan saja atas 3. Ada kelompok hidra. Bukan kelompok ya, ini memang namanya. Ada hidra, ada ubur-ubur, dan ada juga anemon laut. Ubur-ubur tadi kita bisa lihat ada contoh atau jenis yang lainnya. Ada ubur-ubur ini yang tidak membahayakan manusia, namun ada juga yang mematikan. Nah, anemon laut ini kalau dilihat itu kan seperti tanaman hias saja. Nah, ini juga hewan tingkat rendah, bukanlah tumbuhan. Walaupun ia menempel, walaupun ia terlihat seperti tumbuhan. Jadi pengelompokan apa itu hewan atau tumbuhan tidak berdasarkan bentuknya, tetapi berdasarkan sifatnya. Kalau tumbuhan, salah satu sifatnya adalah dia memproduksi makanannya sendiri, kemudian juga dia memiliki dinding sel. Nah, sedangkan hewan sebaliknya, dia membutuhkan makanan dari luar, atau dia sebagai konsumen, dan kemudian juga dia tidak memiliki dinding sel gitu. Nah, secara umum kita kelompokkan atas 2 untuk Solenterata ini. Ada yang namanya yaitu bentuk polip. Bentuk polip ini adalah bentuk vas bunga. Maka seperti hidra tadinya, seperti anemon laut, nah itu bentuknya seperti polip bagian yang sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya adalah bentuk medusa. Bentuk medusa yang ini bentuknya seperti payung ya, bentuk medusa. Ini seperti ubur-ubur, itu merupakan contoh bentuk Solenterata dengan bentuknya medusa begitu. Nah, seperti hidra atau ubur-ubur, ada yang bisa membahayakan manusia. Ubur-ubur ya, kalau hidra tidak terlalu dikenal. Ubur-ubur ada yang memiliki tentakel. Ini bisa menyengat manusia, terutama yang bersentuhan dengannya di perairan. Tapi memang hanya jenis ubur-ubur tertentu ya. Tidak semua ubur-ubur itu memiliki kemampuan untuk memberikan rangsangan dengan sengatan seperti ini. Nah, lihatlah itu pada ujung tentakelnya. Itu ada gambar yang di zoom, ada duri yang terlihat. Dan untuk bagian kecil duri itu saja diperbesar lagi, kamu terlihat itu ada seperti kumparan di dalamnya. Dan ketika ia menyengat mangsanya atau lawannya, maka kumparan itu akan terlepas keluar menusuk mangsanya. Nah, ini perlindungan diri bagi hewan tingkat rendah ini. Jadi hewan tingkat rendah pun mereka memiliki perlindungan diri juga, sehingga hewan tingkat tingginya seperti ikan-ikan yang besar itu bisa berhati-hati juga dalam memangsa hewan-hewan tingkat rendah ini. Nah, inilah dia contoh terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan gabungan dari Porifera, Solenterata yang membentuk keindahan di dasar laut sebagai koral atau terumbu karang. Ini koral. Jadi koral ini membentuk rangka luar yang keras dari kalsium gitu. Jadi bahan dasar yang terlihat di luar itu adalah kalsium. Itu polip baru, polip seperti Solenterata tadi ya, itu polip baru itu tumbuh di atas rangka polip sebelumnya. Polip sebelumnya sudah mati, tumbuh di atasnya. Nah, seperti itu terus dengan bentuknya yang khas, akhirnya terbentuklah terumbu karang. Jadi di antara terumbu karang ini ada polip
atau kelompok Solentrata ataupun Porifera yang mati, kemudian di atasnya tumbuh lagi yang barunya, dan pertumbuhannya itu sangat lambat, 1 atau 2 senti sekian tahunnya. Nah, sehingga ketika itu memang tidak terjamah oleh manusia, tidak rusak oleh aktivitas manusia, ia menjadi keindahan laut yang luar biasa. Dan oleh karena itu sangat disayangkan apabila terjadi kerusakan terumbu karang, karena pembentukan terumbu karang itu sangat lama sekali. Pertumbuhan dari porifera itu sangat lama sekali, 1 atau 2 senti per tahunnya, sebagaimana kita ketahui tadinya ya. Nah, ini untuk 2 kelompok hewan tingkat rendah, yaitu porifera dan solenterata. Nah, ini juga bahwa adanya koral, adanya terumbu karang yang merupakan gabungan dari berbagai porifera, kemudian solenterata menjadi habitat dari hewan-hewan laut lainnya, ikan-ikan yang merupakan kelompok hewan tingkat rendah. Dan itu menjadi keindahan yang luar biasa juga dari bawah laut, begitu ya. Nah, untuk Platyhelminthes ini adalah kelompok cacing pipih. Plat itu artinya pipih, jadi artinya kelompok cacing pipih. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini nih? Karena ada di antaranya yaitu yang membahayakan kita. Dia bisa menjadi parasit bagi manusia. Dan ini juga saya yakin ini ada yang tidak pernah melihat sama sekali kenapa ada bentuk Platyhelminthes yang warna-warni seperti itu. Yang kita tahu selama ini barangkali hanya ada cacing tanah saja. Dan cacing tanah itu tidak termasuk pada cacing pipih. Ini plat, memang dia pipih. Nah, lihatlah bentuk-bentuk hewan di atas ini yang memang terlihat sangat pipihnya. Platyhelminthes ini dia berkembang biaknya dengan cara fragmentasi namanya. Jadi lihat pada gambar ini, ketika tubuhnya itu terpotong, maka masing-masing potongan itu akan menjadi individu yang baru gitu. Oke, sebelumnya tadi yang berwarna ini adalah cacing pipih laut. Adanya memang dasar laut ya. Jadi hewan tingkat rendah ini banyak yang tidak kita temukan di daratan karena hidupnya di dasar laut. Termasuk juga ini, cacing pipih laut. Silahkan lihat sendiri selanjutnya, searching sendiri untuk melihat lebih banyak lagi, lebih jelas lagi mengenai cacing pipih laut ini ya. Dan untuk gambaran yang di bawah ini dengan latar yang putih ini adalah cacing yang bersifat parasit. Ia bisa membahayakan atau bisa menginfeksi manusia ataupun hewan lainnya. Dan lihatlah itu bagaimana mulutnya dengan adanya lubang yang menjadi penghisapnya, dan juga ukurannya sangat panjang sekali, bisa tumbuh dengan sepanjang itu, begitu ya. Nah, inilah dia salah satu kelompok dari Platyhelminthes yang perannya terhadap manusia dalam hal yang negatif dalam bentuk ia menjadi parasit. Ini dinamakan dengan cacing darah atau Schistosoma mansoni. Nah, bagaimana bisa sampai ke manusia? Contohnya manusia yang terkontaminasi dengan air atau air yang terkontaminasi dengan adanya telur dari cacing darah ini, dan kemudian manusia itu atau seseorang itu berinteraksi dengan air ini tanpa menggunakan pelindung atau tanpa menggunakan sepatu, sehingga terjadi kontak langsung antara kulitnya dengan air yang sudah mengandung telur cacing darah ini. Nah, akibatnya bisa masuk ke pembuluh darahnya. Jadi cara hidupnya, pertama telur ada 2 fase hidupnya ya. Yang pertama dalam bentuk dia yaitu telurnya, dia berproduksi secara seksual, secara kawin antara yang jantan dan betinanya itu di dalam tubuh manusia awalnya, begitu. Jadi oleh karena itu orang yang terkena cacingan harus segera, bahkan orang yang tidak terkena cacingan pun juga kita diminta
untuk rutin mengkonsumsi obat cacing untuk mencegah ini, karena apabila sudah terinfeksi, nah itu dia semakin berkembang dan itu sangat membahayakan sekali ya. Jadi cacing darah ini misalnya dari seseorang yang memang mengalami cacingan dan kemudian ia mengeluarkan fesesnya di perairan yang tidak dengan sanitasi yang baik seperti di sungai misalnya, maka otomatis air sungai itu jelas terkontaminasi dengan telur cacing darah tersebut. Nah kemudian telur ini akan berkembang menjadi larva, dan larva ini akan menginfeksi hewan air, salah satunya siput. Nah, jadi dari dalam siput dia berkembang pula. Di dalam siput terjadi perkembangannya secara aseksual. Dari larva tadi masuk ke dalam tubuh siput secara aseksual, tidak dengan perkawinan jantan dan betinanya. Nah, ketika di dalam siput telah terjadi lagi perubahan daur hidupnya, reproduksinya secara aseksual, maka kemudian dihasilkan lagi larvanya. Larva inilah yang kemudian menembus kulit manusia atau orang lainnya, sehingga terjadilah penularan begitu. Nah ini salah satu gambaran daur hidup dari cacing darah atau Schistosoma mansoni. Dan oleh karena itu menjadi antisipasi bagi kita bagaimana jangan sampai karena kelalaian kita memperhatikan pola hidup yang sehat, misalnya menggunakan air yang kurang bersih atau MCK yang tidak dengan sanitasi yang baik. Nah ternyata itu menjadi salah satu penyebab penularan atau tempat penularan dari Platyhelminthes yang bersifat parasit ini, yaitu cacing darah ya. Nah ini dia cacing darah dewasa di dalam pembuluh darah pada usus manusia. Ini seseorang yang memang sudah mengalami cacingan, kemudian cacing darah itu dia bereproduksi secara seksualnya di dalam tubuh manusia. Itu ada yang jantan dan betinanya mungkin, maka orang yang terkena cacingan jelas fesesnya atau BAB-nya itu mengandung cacing, sehingga fesesnya itu apalagi kalau ia MCK-nya di perairan umum misalnya, maka itu akan mengkontaminasi air tersebut. Nah feses mencapai kolam atau sumber air yang lainnya, dan sel telur itu berkembang menjadi larva, dan dari larva ini kemudian akan masuk dia ke tubuh siput dan dia berkembang secara aseksual di sini. Jadi tidak perlu ada keberadaan jantan dan betinanya, dia mengalami perkembangannya secara aseksual, tidak dengan kawin di dalam tubuh siput ini, sampai kemudian dihasilkan larva keluar dari tubuh siput ini, dan itu siap lagi untuk menginfeksi manusia lainnya, menembus kulit manusia yang bekerja di sawah misalnya dengan irigasi air yang telah terkontaminasi feses gitu. Jadi ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, walaupun kita sebagai petani barangkali kita tidak bisa terlepas dari interaksi dengan air seperti ini, tetap mesti melindungi diri, salah satunya dengan menggunakan alas kaki atau menggunakan sepatu ya untuk menghindarinya. Dan juga ada yaitu kelompok cacing ini yang menjadi parasit lagi, cacing hati domba. Nah, kamu lihat sebelum perayaan kurban, sebelum penyembelihan hewan, nah itu dilakukan dulu pemeriksaan untuk hewan itu benar-benar layak dikonsumsi. Dan terkadang juga ada yang luput ketika telah dipotong, ternyata ada cacing pada hewan tersebut, dan itu bisa tidak jadi dan tidak jadi dibagikan atau memang dibuang karena itu bisa membahayakan manusia. Nah, bagaimana itu terjadi? Lihatlah gambaran ini. Bisa ini sapi atau domba ya. Jadi hewan ini misalnya di antara hewan itu sudah terkandung cacing di dalam tubuhnya, jelas fesesnya juga atau BAB-nya juga mengandung cacing, dan itu berkembang di air
berkembang di air, terjadi daur hidup mereka semakin berkembang, dan kemudian juga dia juga memanfaatkan keberadaan siput untuk perkembangannya selanjutnya atau perkembangan secara aseksualnya, sampai kemudian dia menjadi larva yang siap kembali menginfeksi. Apakah ia menginfeksi hewan yang lain? Contohnya misalkan larva ini menempel pada rumput atau tanaman air dan ada hewan yang memakannya, otomatis hewan itu akan terinfeksi. Atau dia menempel pada tanaman yang menjadi sayuran bagi manusia dan sayuran itu tidak dicuci dengan bersih serta tidak dimasak dengan matang sehingga menjadi infeksi juga bagi manusia. Ini namanya cacing hati domba. Ya. Jadi ini perlunya kita mempelajari mengenai hewan tingkat rendah karena ada di antaranya yang menjadi kewaspadaan bagi kita. Pentingnya untuk hidup yang sehat atau pentingnya kita mengikuti aturan untuk mengkonsumsi obat cacing ini. Bukan karena kita menunggu kita mengalami cacingan, tetapi resiko itu bisa terjadi dari keadaan sekitar kita yang kita ketahui seperti ini karena penularannya ya. Nah, selanjutnya yaitu moluska. Moluska ini, nah ini juga bisa dilihat, ini ada banyak jenisnya dan ada yang juga sudah familiar di antara kita untuk melihatnya. Kita kelompokkan, ada yang pertama ini hidupnya di laut. Jadi ini jelas tidak biasa kita melihatnya. Tubuhnya itu terdiri dari 8 lempengan. Nah, silahkan hitung sendiri ya, benar atau tidak itu jumlahnya 8. Nah, kemudian ada, nah ini si Gary SpongeBob atau siputnya si SpongeBob ya. Jadi siput atau Gary dalam film SpongeBobnya. Jadi kita di awal tadi Porifera kita contohkan SpongeBob. Nah, ini siputnya kita kasih namanya juga Gary sesuai dengan film SpongeBob. Jadi maklum ibu menemani anak-anak ibu nonton SpongeBob, jadi tahu tentang ini ya. Ini siput hidupnya di laut, ada juga ya di perairan tawar, ada juga di darat. Intinya ya dia memiliki cangkang menggumpar. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama dia memiliki 8 lempengan, kelompok yang kedua memiliki cangkang yang menggumpar tuh. Kemudian yang ketiga ini dia memiliki cangkang yang pipih, terdiri dari 2 belahan, nah seperti kerang itu bisa membuka dan menutup. Dan kemudian kelompok yang memiliki kepala yang dikelilingi oleh tentakel seperti gurita gitu ya, cumi-cumi gitu. Jadi itu tidak termasuk kepada ubur-ubur. Jadi walaupun ada mirip-miripnya banyak tapi jauh berbeda ya. Kalau ubur-ubur itu dia adalah Solenterata, hewan yang hanya memiliki 1 pori. Nah, sedangkan ini hewan yang memiliki kepala, dia punya kepala dan itu dikelilingi oleh tentakelnya. Gitu. Kita bisa juga kelompokkan ini, ada namanya gastropoda. Gastropoda itu artinya kaki, gastro perut, jadi kaki perut. Ini artinya dia memiliki cangkang tunggal, jadi dia menggunakan perut sebagai kaki. Nah, lihatlah siput itu, dia menggunakan perutnya sebagai kaki. Jadi ciri lainnya juga dia memiliki cangkang yang berbentuk spiral atau kerucut, sama dengan yang tadi ya. Bivalvia ini memiliki cangkang yang terbagi menjadi 2 bagian dan dapat menutup di bagian tengahnya seperti kerang tadinya. Cephalopoda, nah poda tadi Ibu jelaskan sebagai kaki, sepal kepala. Jadi ini kaki kepala. Nah, maksudnya ini adalah hewan yang memiliki kaki di bagian kepala atau kepala yang dijadikan sebagai kakinya. Bagaimana ini sebenarnya ini? Mampu bergerak cepat? Ya nggak ada ya. Yang adanya itu kepala yang dikelilingi oleh tentakel, yang dinamakan yang kaki tadi gitu. Dia mampu bergerak cepat dan ini karnivora. Jadi ini hati-hati bagi kamu yang menjadi penyelam bertemu dengan jenis cephalopoda ini. Nah, ini bisa juga menjadi pemangsa kita karena dia karnivora dan memiliki peredaran darah yang tertutup. Nah, ini lagi tadi ya. Jadi ini bagian bawah ini merupakan cephalopoda. Jadi adanya kepala dan kepala itu dikelilingi oleh tentakel. Itu juga yang disebut dengan kaki tadi. Kemudian yang di atasnya ini dengan bentuk yang pipih
adanya bagian atas dan di bawah ini kita sebut dengan bivalvia tadinya. Kemudian siput salah satu contohnya ya, dengan kekasannya adanya cangkang menggumpal yang bentuk spiral atau kerucut dan menggunakan perutnya sebagai kaki. Nah, ini untuk moluska. Artinya moluska itu adalah hewan lunak. Nah, benarkah ini lunak? Silahkan kamu analisa sendiri ya, kenapa ini hewan lunak. Dan kenapa cacing misalnya tidak termasuk hewan lunak? Nah, kembali tadi, walaupun kita lihat sebagian besarnya hewan tingkat rendah ya hewan lunak begitu, tapi ada ciri khususnya seperti sebelumnya tadi, cacing namun tubuhnya pipih. Nah, sehingga dinamakan cacing pipih, bukan kelompok moluska. Atau tadi hewan yang memiliki pori, sehingga dinamakan dia porifera. Atau dia memiliki tubuh yang berongga, sehingga dinamakan solenterata. Nah, kalau ini dia memang tubuhnya lunak dan kita bisa melihat memang seperti apa ini ya, gastropoda ini, kelompok siput ini, memang kita bisa memahami bagaimana tubuh yang lunak itu. Kemudian, nah ini Annelida. Jadi kalau cacing tanah yang biasa kita temukan itu adalah kelompok Annelida ini. Dan ini juga pada sudut kanan atas itu adalah lintah. Lintah yang merupakan kelompok Annelida juga. Nah, kenapa dia dinamakan Annelida? Annelida ini artinya cacing beruas-ruas. Nah, kalau untuk lebih tahunya silahkan lihat sendiri lintah, silahkan lihat sendiri cacing tanah apa benar tubuhnya beruas-ruas gitu. Nah, di bagian yang tengah ini bentuk yang cantik ini adalah cacing Natal. Cacing pohon Natal, hidupnya di dasar laut. Jadi tubuhnya ini ada sensor di ujungnya yang ketika ia berupaya menanggapi adanya ancaman, nah ia akan mengembangkan cabang-cabangnya ini yang seperti pohon Natal ini. Dalam keadaannya tidak dalam ancaman, maka pohon ini akan tertutup begitu. Jadi ketika dia mengembang dengan bentuknya yang berwarna-warni, itu menjadi keindahan sekali untuk cacing pohon Natal ini yang hidupnya di dasar laut. Jadi kita bayangkan bahwa kehidupan laut itu ada juga ancamannya bagi manusia ya, karena banyak hewan-hewan yang bisa jadi diantaranya juga berbahaya bagi manusia ataupun tidak, dan itu perlu pembelajaran lebih lanjut untuk kita mengkaji bagaimana bila kita berada di perairan dengan keberadaan hewan-hewan tingkat rendah ini. Nah, bagian yang di bawah ini yang dipegang oleh ibu ini seperti ular yang sangat panjang ini adalah cacing. Ini adalah cacing tanah Australia. Kalau ibu saya tidak salah membacanya, iya ya, cacing tanah Australia raksasa. Jadi silahkan dilihat selanjutnya, searching sendiri apa benar cacing tanah Australia bisa sepanjang itu seperti ular saja, tapi itu adalah kelompok cacing tanah. Nah, kalau ular kenapa tidak termasuk? Nah, ular dia memiliki tulang belakang, itu namanya hewan tingkat tinggi atau vertebrata ya. Nah, ini dia keindahan dari cacing pohon Natal tadi. Ketika mereka semuanya mekar, terlihat ini seperti hiasan saja, yang padahal ini adalah bentuk pertahanan diri, perlindungan dirinya terhadap bahaya juga. Ini keberadaannya di dasar laut begitu. Kemudian Nematelmintes. Nematelmintes ini juga kelompok cacing yang kita namakan dia cacing gilik atau cacing yang berbentuk bulat seperti ini, cacing planaria yang menginfeksi manusia. Jadi infeksi pada manusia itu ada banyak jenis cacing yang dapat menginfeksi, di antaranya tadi ada Platyhelminthes yang dapat menginfeksi ataupun juga cacing planaria. Jadi kalau tadinya cacing pipih Platyhelminthes masuk ke tubuh manusia dengan menembus kulit atau juga dengan makanan seperti pada sayur yang tidak dimasak dengan baik dan pada sayur itu terdapat telurnya, ini juga kelompok cacing lainnya yang ia langsung hidup di pencernaan manusia, Nematelmintes ini. Oh bukan ya,
Nemathelminthes ini untuk kelompoknya yaitu Nemathelminthes ini kelompoknya tubuhnya yang beruas ya, tubuhnya yang memiliki ruas. Kalau Annelida tadinya tubuhnya itu beruas juga. Kalau yang nematoda ini tubuhnya juga beruas-ruas, namun lebih berbentuk silinder. Nah, ini perbedaannya. Jadi tubuhnya berbentuk silinder untuk Nemathelminthes ini. Dan ada yang memang menginfeksi manusia. Salah satunya adalah contoh cacing planaria yang memang hidupnya itu bisa di saluran pencernaan manusia. Jadi anak kecil biasanya ada yang mengalami cacingan dan itu memang keluar cacing dalam bentuk putih. Nah, itu adalah kelompok planaria ini. Namun ada juga kelompok cacing ini yang memberikan pengaruh atau infeksi lainnya. Nih, penyakit kaki gajah. Ini penyakit ini juga alhamdulillah rasanya sekarang tidak ada lagi ya. Soalnya kalau suatu daerah itu diketahui ada seorang mengalami kaki gajah, itu akan cepat ditangani. Karena kalau tidak ditangani itu akan terjadi penularan dan itu bisa menjadi wabah bagi suatu daerah tersebut gitu. Ini kondisinya kaki dengan bentuk yang besar seperti ini, itu di dalamnya adanya pertumbuhan dan perkembangan dari Nemathelminthes. Ya, bagaimana sampai hewan ini dapat menginfeksi? Jadi melalui perantara nyamuk. Jadi nyamuk misalnya menggigit seseorang yang terkena penyakit kaki gajah ini, maka otomatis di dalam nyamuk itu ikut terbawa yaitu telur dari filariasis ini. Filariasis namanya penyakit kaki gajah. Nah, ketika nyamuk ini menginfeksi orang lain, otomatis itu akan terjadi penularan sehingga orang tersebut juga bisa mengalami penyakit kaki gajah ini. Jadi ini salah satu bentuk penyakit yang disebabkan oleh hewan tingkat rendah, dalam hal ini adalah Annelida, salah satu jenis Annelidanya gitu. Oh, bukan ya, nematoda tadinya, Nemathelminthes. Ada juga bentuk lainnya yang menginfeksi manusia. Nah, ini tampak bahwa dia memang matang di pencernaan manusia, di usus halus. Ini kita gambarkan dari atasnya, larvanya itu masuk melalui permukaan kulit. Kemudian dia masuk ke kapiler paru-paru, kemudian dia masuk ke faring, kemudian dia sampai juga di usus halus. Masuk ke faring, masuk ke sistem pencernaan, sampai dia di usus halus, dia menyerap sari-sari makanan. Sehingga ini bisa membahayakan kesehatan bagi orang yang mengalaminya. Nanti seseorang yang mengalami cacingan tersebut, fesesnya juga jelas mengandung larva ini. Menetas larva ini, berkembang dia di tanah atau pada tanaman atau pada helaian daun. Kemudian dia hewan atau manusia yang terpapar dengan tanah atau dengan tumbuhan tersebut itu juga bisa terinfeksi. Nah, ini salah satu alasan mengapa kita hati-hati dalam berkontak dengan tanah, karena tanah itu juga menjadi salah satu sumber hidupnya jenis cacing Nemathelminthes. Namun tentu saja perlu untuk kita tetap berkontak dengan tanah, misalnya kita menanam tanaman, namun dengan tetap menjaga kebersihan diri. Kita membersihkan tangan setelah kita mengaduk tanah atau terpapar dengan tanah, menanam tanaman misalnya, atau berkebun, kemudian tangan kita masih banyak tanah,
harus kita cuci dengan bersih terlebih dahulu sebelum kita mengkonsumsi makanan begitu. Jadi bagi anak kecil ini bisa dijelaskan kenapa perlunya mencuci tangan sebelum makan. Nah, karena bisa jadi tangan itu yang sudah kontak dengan berbagai tempat, media, ada yang terpapar ke tanah juga, nah itu bisa membawa telur cacing. Dan kelompok selanjutnya itu adalah Arthropoda, kelompok yang paling banyak di muka bumi ini. Jadi kelompok hewan yang paling banyak di muka bumi ini adalah Arthropoda. Karena salah satu kelompoknya yang paling besar itu adalah insekta atau serangga. Nah, kita bisa lihat itu untuk kupu-kupu aja bagaimana jenisnya, untuk semut aja bagaimana banyak jenisnya, untuk tawon dan sebagainya banyak jenisnya. Oleh karena itu Arthropoda ini merupakan kelompok yang paling besar terutama pada insekta. Nah, terakhir adalah Echinodermata. Jadi kalau Arthropoda tadi itu dengan cirinya Arthropoda ini yaitu tubuhnya beruas-ruas ya, dan dia memiliki exoskeleton, artinya pelindung tubuh yang keras gitu di antaranya ya. Ada juga lagi pengelompokannya. Ada pengelompokannya yang memiliki kaki yang banyak, itu seperti kelabang, seperti kaki seribu begitu. Ini dan sebagian Arthropoda ini juga hidupnya di darat, terutama untuk insekta atau serangga. Terakhir adalah Echinodermata atau hewan berduri, yang sebagian besarnya ini memang hidupnya di laut. Hewan berdurinya tidak termasuk landak ya, karena landak punya tulang belakang. Nah, ini tidak punya tulang belakang. Nah, itu ada bintang laut. Jadi bintang laut itu ada durinya. Kemudian di sampingnya itu ada lili laut. Kita lihat itu juga seperti tanaman hias, tapi itu adalah hewan. Kemudian ada timun laut dan ada landak juga, tapi landak laut gitu. Ini adalah kelompok hewan berduri. Jadi dari awal pemaparan kita, Porifera, hewan berpori, Solenterata, hewan yang berongga dengan berbagai jenisnya, sampai berbagai jenis cacing yang kita tahu juga di antara cacing itu membahayakan kesehatan kita, dapat menginfeksi atau menjadi parasit bagi manusia, sampai pada kelompok yang terbesar di muka bumi ini yaitu kelompok Arthropoda, khususnya insekta atau serangga, hingga pada Echinodermata ini atau hewan yang berduri. Maka ini merupakan penjelasan atau pemaparan mengenai hewan tingkat rendah ini. Dan kesemuanya itulah yang sebagian besar untuk yang hidup di laut, ia membentuk habitat sebagai kehidupan bawah laut melalui terumbu karang ataupun taman laut yang indah, yang merupakan interaksi dari sebagian besar hewan tingkat rendah yang kemudian menjadi habitat bagi ikan-ikan yang termasuk golongan hewan tingkat tinggi di sana. Oke, demikian saja, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.